Benar kata Pak Susanto, cinta memang wanita yang sangat istimewa. Mama harap jangan sampai ada satu orang pun yang tahu kalau dia itu istri kamu. Inilah kenapa aku malu deket-deket kamu. Kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sebagai wanita kampung, aku malu punya istri seperti kamu. Lagu itu sebenarnya aku nyanyiin buat kamu, Sakti. Tapi entah kamu sadar atau enggak, betapa hancurnya hati aku. Citra, tunggu. Dasar cowok kurang aja. Mas, tadi baju saya kan di laundry ya, tapi kok sampai sekarang belum diantar-antar ya? Maaf, apa gaun ini yang dimaksud? Iya, yang itu, Mbak. Makasih ya, Mbak. Gimana pipi kamu? Panas kan? Kan Mas tuh bilang kamu jangan main api kebakar tuh. Allah nggak tidur, Sakti. Dia berikan kamu buah dari pohon yang kamu tanam sendiri. Itu ganjaran karena kamu berani sia-siakan istri yang setia. Aku tahu banget gimana reaksi Sakti dapat tamparan dari seorang perempuan. Dan ini adalah tamparan yang kedua kalinya. Rasain tuh cewek kampung. Lagian, dia pede banget gitu loh. Cewek kampung masuk ke pesta kelas atas. Mas Arga? Aku ke atas dulu ya, Ma. Pasti dia tadi dengar pembicaraan kita deh. Harusnya kita cepat-cepat ganti baju. Pasti dia marah sama aku deh, Ma. Kamu tenang aja kan ya. Biar nanti mama yang mempengaruhi Arga. Supaya dia juga bisa lihat bahwa cinta itu nggak sebaik yang dia pikir. Semoga aja apa yang udah aku perbuat ini bisa benar-benar mengembalikan Sakti buat aku. Aku jadi pengen cerita. Tapi cerita sama siapa ya? Nulis diary. Mas, aku... Mas, Apa sih? kamu kenapa sih? Aku tuh istri kamu. Gak pantas kamu lakuin kayak gini, Mas. Aku tahu deh, ini pasti gara-gara cinta kan? Please, Mas, kamu tolong pikirin jernih lagi ya. Masa gara-gara perempuan itu kamu mau ngorbanin pernikahan kita? Kamu bilang aku nggak pernah berpikir jernih. Kamu tuh ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak sih masalah sebenarnya apa? Masalah sebenarnya aku nggak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan status sosialnya. Sama kayak cinta. Cinta nih padaku. Dan aku memperlakukan dia dengan baik. Sama seperti adik aku sendiri. Hah? Kamu anggap dia adik? Mas, cinta itu... Enggak, kamu bisa ngerti nggak sih? Aku tuh nggak mau berdebat lagi sama kamu. Ya, kamu lihat nggak sih? Lihat nggak sih dengan jelas? Hah? Aku sama kamu tuh beda. Mas! Ternyata
penampilan itu emang pengaruh banget ya. Aku nggak nyangka. Cuma dengan make up, lensa buat mata, sama baju yang lebih bagus dan kelihatan mahal, orang bisa mandang aku jauh beda dari yang sebenarnya. Kayaknya orang emang gak peduli ya siapa sebenarnya aku. Orang hanya peduli apa yang dia lihat. Sebenarnya aku seneng sih jadi diri aku sendiri, biarpun sederhana. Tapi aku bisa ngerasa lebih nyaman, lebih bebas, dan tampil apa adanya. Lebih bikin hati aku bahagia. Aku juga seneng sih jadi Citra. Karena dalam penampilan pertama aja udah mampu bikin Sakti terpesona. Ya walaupun aku sebenarnya ingin Sakti terpesona aku yang apa adanya. Tapi aku yakin ini adalah awal yang baik. Sebagai Citra, aku bisa bikin ego Sakti yang tingginya amit-amit itu jadi penasaran. Aku percaya dengan cara ini suatu saat nanti Sakti yang hatinya baik seperti yang dibilang Ibu Siti, Sakti yang cinta sama aku, pasti akan bisa aku dapetin lagi. Ya Allah, insya Allah. Dong lah bentar lagi. Baiklah. Aduh, orang panas-panas kayak gini loh. Kok mau pergi ke rumah sakit? Mana naik angkot lagi. Bau-bau. Nanti kan keringat rambut aku jadi lepek. Piye toh? Wah. Mbak Yu. Ya. Aku tuh heran loh sampai sampean itu loh. Mbok yang minta anterin Nak Sakti kenapa sih kontrol ke rumah sakit orang hari panas-panas kayak gini kan bisa dianterin pakai mobilnya toh. Ngapain sih susah-susah? Ini kan bukan hari libur, Yasmin. Ini hari kerja. Nak Sakti juga kerja lagi sibuk, jangan diganggu. Itu kan teleponnya Mbak Yu Ambar. Asik. Nah, sini dulu. Itu loh gerobak gado-gado dari semalam itu belum dikunci. Nanti kalau hilang barang-barangnya piye, ya kan? Masa iya? Lah, dikandani kok ora percaya delok itu loh, makanya dilihat petan. Iya, ini mau dicek. Ya udah. Bu Ambar. Iya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Sakti, ini Tante Yasmin. Oh, Tante. Iya Tante, ada apa? Gini loh Nak Sakti, itu kan ibunya Cinta itu kan mau ke dokter. Dia mau periksa, mau check up. Kalau nggak ngerepotin, kalau nggak sibuk, Mbok ya diantar ke rumah sakit pakai mobilnya itu loh. Ya toh, kan kasihan panas-panas gini kalau naik angkot. Oke, ini bisa jadi alasan. Jadi aku nggak perlu buru-buru ke kantor. Aku capek banget tiap hari ngeliat Cinta di mana-mana. Oh, iya Tante, bisa. Nanti pas saya ke kantor, saya mampir dulu ke rumah. Aduh, terima kasih banyak Nak Sakti. Tapi beneran loh, ya nggak ngerepotin toh? Hah? Nggak ngerepotin? Oh, enggak Tante, enggak merepotkan. Ya wes, kalau gitu tak tunggu ya Nak Sakti ya. Cepetan loh Nak Sakti, cepetan ya. Mas, sarapan dulu. Mas, Sepertinya Kania harus melakukan sesuatu yang bisa membuat hati Arga melunak. Kalau enggak, bisa-bisa selamanya Arga nggak mau bicara lagi sama dia. Ini nggak baik untuk pernikahan mereka. Mas Arga, Mas, aku hari ini ada meeting. Mas Arga gantiin ya. loh, emangnya kamu hari ini ada apa?
Aku mau ke rumah sakit, Mas. Mau ngantar Bu Ambar check up. Oh, aku buru-buru nih, Mas. Gak enak Bu Ambar nungguin. Ya. Kalau dia bisa sebaik itu sama mertuanya, kenapa sama istri sendiri nggak bisa? Kania, kenapa kamu nggak susulin aja dia ke kantor? Kasih dia kejutan. Kejutan. Iya, suami itu senang kalau dikasih kejutan sama istrinya. Karena itu menunjukkan adanya perhatian lebih. Dan biasanya sih, setelah itu semua masalah jadi terlupakan. Iya ya, Ma. Jadi aku harus ngelakuin lebih dari ini. Biar aku bisa ngerebut hati Mas Arga lagi. Gak cuma sekedar nyiapin sarapan aja. Nak Cinta, kalau mau berangkat ke kantor, berangkat aja duluan, gak usah nunggu Nak Sakti. Loh, emangnya kenapa, Bu? Nak Sakti lagi nganterin ibunya Nak Cinta check up ke dokter. Oh ya? Sakti nganterin ibu aku ke dokter. Iya. Sakti mau nganterin ibu ke rumah sakit. Apa dia udah berubah ya? Apa? Sakti nganterin si perempuan kampungan itu sama ibunya ke rumah sakit? Jangan bohong kamu, Ningsih. Gak mungkin deh kayaknya, Mah. Bunyonya bukannya, saya nggak bohong beneran. Saya dengar sendiri kalau Den Sakti itu mau nganterin mamanya Mbak Cinta ke dokter rumah sakit. Kurang ajar. Emang dia pikir anak saya supir apa? Seenaknya aja minta dianter-anterin. Dasar nggak tahu diri. Udah, Ma, tenang. Justru karena kepergian Sakti ke rumah sakit ini, aku punya rencana yang sangat brilian. Apa maksud kamu? Kok pintunya kekunci sih? Siapa yang ngunci ya? Aduh. Halo? Gimana? Udah? Udah dong, Mah. Ini dia kuncinya. Si cewek kampung itu udah nggak bisa kemana-mana. Oh, punya sama bukannya emang top markotop ide jebakannya. Ningsih jadi bangga sama bukannya. Apaan sih kamu, Ningsih? Udah deh, kamu tuh jangan suka muji-muji gitu ya. Nggak akan naik juga kok gaji kamu. Sok cari muka lagi. Bukannya Ningsih nggak cari muka, tapi cari duit. Yaudah yuk, kita jalan sekarang. Yuk. Ayo, Bici. Tuh udah pergi. Sekarang rumah bener-bener kosong. Tinggal si nyamuk itu aja di kamarnya sendirian. Yaudah, Mah. Kita jalan sekarang aja. Biar pas petugas DPD datang, si Cinta bakalan kehabisan nafas di kamarnya. Syukur-syukur dia nanti pingsan. Mama happy banget sekarang. Mama bangga banget punya menantu cerdas kayak kamu. Dong, Mah. Bu Siti, Mbok Ici, bukain pintunya. Bu, aku kekunci deh, Bu, di kamar, Bu. Bu. Gimana ya? Mbak Yu. Aduh, nanti dulu lah, sebentar lagi ini masih panas loh. Ngapain sih pergi jam segini? Nanti aku item. Duh, sabar dulu. Ini orang gimana sih? Udah mau pergi kok ya ditahan-tahan. Nunggu apa lagi? Nunggu Cinta. Kan ibu udah bilang jangan ganggu dia. Dia masih ngantor kerja. Wes yuk. Nungguin apa lagi sih, Mak? Nggak tahu. Iki uang kok orang mau berangkat malah ditahan-tahan.
Apa? Aduh, mana sih Nak Sakti ini kok lama banget tuh datengnya? Mbak, ini mobilnya Pak Sakti. Ibu, Loh, Nak Sakti kok ada di sini? saya mau nganter ibu ke rumah sakit. Ibu keberatan saya antar? Nggak apa-apa, tapi bukannya Nak Sakti sibuk kerja. Wes, kembali aja ngantar lagi ya. Ibu nggak apa-apa kok, berangkat sendiri. Mbak Yu nih Pit, dia itu kan udah datang jauh-jauh dari kantor ke sini mau nganterin Mbak Yu ke rumah sakit kok malah ditolak, gimana sih? Biarin aja dia nganterin Mbak Yu ke rumah sakit. Orang menantu mau berbuat baik kok malah gak mau, piye toh? Astagfirullah. Nah Sakti, Tante naik duluan ya. Biasa aja kelas. Mari Ibu. Yuk, Mak. Aduh, Bu Yasmin. Loh, Apa itu? Kacanya kok bisa gitu? Pak Sakti, kok kacanya bisa kayak gitu, Pak? keren loh. Aduh. Men, pokoknya jangan bikin malu aku toh. Duduk yang manis. Mbak Yu nih apa sih? Mbok yang meneng bae. Masa aku dibikin kayak anak kecil? Namanya juga orang nggak tahu, baru lihat ini kok. Ayo berangkat Nak Sakti. Iya Bu. Mana sih? Loh, itu kan petugas semprot nyamuk DBD. Aduh, gimana ya kalau sampai dia nyemprot ke rumah ini? Bisa-bisa asapnya masuk kamar. Bu! Bu Siti! Bu Siti bukain, Bu! Bu! Bu gimana ini? Pak Sakti, ini mobilnya apa bagus banget sih, Pak. Nih, kursinya juga edun. Aduh, kacanya juga bagus. Ya ndak koyok diangkot itu ya yang panas yang biasanya kita naik itu. Waduh, baunya. Itu memang jelas beda kali Bu Yasmin. Kan itu baunya bau keringat gitu. Loh, itu sendalmu Tonda. Aduh, itu sendal kotor banget. Itu ngapain masuk di sini? Ini kan mobil mahal jadi kotor. Bu Yasmin ribet deh. Yang punya mobil aja anteng kok. Situ yang nggak punya mobil tinggal numpang aja cerewetnya subhanallah. Hah, tapi kan bikin malu. Nggak apa-apa Tante. Nanti kalau kotor tinggal dicuci lagi. Maaf ya Nak Sakti, udah dianterin malah bikin ribet. Nggak apa-apa kok Bu. Kalau lihat Tante Yasmin senang, sama Indah senang, saya juga ikut senang kok. Nak Sakti, Cinta apa kabarnya? Cinta baik-baik aja kok Bu. Hari ini kebetulan dia lagi di kantor, soalnya ada tugas dari Papa. Makanya saya mau anterin Ibu. Soalnya saya udah muak kalau lihat Cinta. Kesana kesini saya lihat mukanya dia terus. Ya Allah, asapnya. Asapnya masuk kamar. Aduh. Tolong!
diselesaikan. Surprise! Mas, aku bawa makan siang buat kamu. Ada telur balado, ada ayam sama ikan juga. Mas! Mas! Apa sih? Pak, tunggu dulu aja, Pak. Siapa ya? Kamu tuh kenapa sih? Kamu mau nyukain aku selamanya? Sampai kapan? Kamu bisa nggak sih? Kamu nggak bikin macam-macam di kantor, bisa nggak sih? Hah? Ini tuh kantor, bukan rumah. Kalau ada masalah di rumah, jangan dibawa ke kantor. Come on, ini aku nggak butuh ini. Apa salahnya aku kalau aku siapin makan siang buat suami aku? Kamu tuh aneh banget, Mas. Kamu tuh nggak kayak gini biasanya. Kamu tuh salah. Kamu salah. Aku dari dulu seperti ini. Aku nggak pernah berubah. Masalahnya bukan di aku, bukan di orang lain. Masalahnya ada di kamu. Aku ngertiin kamu terus kamu ngomong apa aku ikutin. Tapi kali ini aku udah gak sanggup lagi. Maksud kamu nggak sanggup lagi? Jadi kalau kamu nggak sanggup lagi, kamu mau apa? Mau cerai? Jawab. Aku ada meeting lagi. Aku harus gantiin Sakti Iling nggak ada di kantor. Mas. Semua gara-gara cinta. Oh, nggak bisa dibuka. Alat makeup aku untuk jadi Citra ketinggalan. Enggak. Gak ada waktu lagi. Mendingan sekarang aku ke tempatnya Ime buat minta alat makeup lagi. Hei, mau ngapain ikut-ikut? Udah urus administrasi sana, jangan ikut-ikut. Cepetan, cepetan, cepetan. Ya, ya. Lampir. Ngomong apa? Ngomong apa? Itu nanti sekalian beli lemper gitu loh buat ganjil perut. Udah cepetan. Iku loh, Pak. Wah. Hai. Nak Sakti mau ikutan masuk enggak? Saya tunggu di sini aja. Ya wes, ayo Mbak Yu, cepetan. Citra. Ini nggak salah lagi. Dia emang Citra Anderson yang selama ini aku cari-cari. Hello, kamu kenapa nangis? Mamaku hilang, nggak tahu kemana. Aku takut. Oke. Kalau gitu nanti kakak bantu cari ya. Sudah, kamu jangan nangis ya. Jadi Bu Ambar itu datang ke sini, diantar oleh Pak Sakti. Iya dokter. Pak Saktinya sekarang ada di mana? Kenapa Pak Sakti itu nggak ikut masuk ke sini aja? Enggak Pak Dokter. Nak Sakti tunggu di luar. Tapi kalau Pak Dokter mau ketemu, biar saya panggilkan ya. Boleh, silakan Bu Ambar. Lupakan masalah, bawa santai aja. Walau hidup susah, penuh problema yang ada. Mending kita happy, bernyanyi dan
Cinta ada di sini. Cinta nyanyi di sini. Hidup bagaikan gelembung sabun yang terbang melayang, penuh harapan impian, tetaplah selalu terbang. Oh indahnya berkilauan, cantik bulan bersinar, melayang-layang berterbangan, bikin hati menjadi senang. Doni, ya Allah. Ibu. Makasih ya Neng, udah nemuin anak saya. Ya, sama-sama Bu. Ini nggak salah lagi. Dia emang Citra Anderson yang selama ini aku cari-cari. Nah, ini dia. Aku harus bisa. Aku Citra. My name is Citra Anderson. Citra? Yes. Ada yang bisa saya bantu? Cinta, Ibu. Ya Allah, Ibu pasti kesini. Ibu pasti ngenalin aku. Aku harus kayak gimana? Padahal aku sedang sama Sakti. Penyamaran aku sebagai Citra bisa terbongkar di depan Sakti. Deg-deg, hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu, sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Oh dahsyatnya harapan cinta, melodi-melodi cinta, melodi-melodi cinta, ku puja sepenuh jiwa, rela ku lakukan demi untukmu sayang, demi cinta dan harapan bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Ya Allah, Ibu pasti kesini. Ibu pasti ngenalin aku. Aku harus kayak gimana? Padahal aku sedang sama Sakti. Penyamaran aku sebagai Citra bisa terbongkar di depan Sakti. maaf. Saya kirain anak saya, Cinta. Suaranya persis banget sama anak saya. Bu, Cinta kan masih di kantor, Bu. Citra, perkenalkan saya Sakti. Saya dari Pranagu. Sebenarnya kita sudah pernah ketemu di acara launching hotel dan restorannya Pak Sutanto.
Dan sebenarnya waktu itu saya pengen ketemu, tapi selalu gagal. Nak Sakti, Pak dokter mau ketemu katanya tadi. Bu, nanti saya ketemu dokter. Tapi saya mau ngobrol sama Citra dulu. Tapi ini soal kerja. Indah, kamu antar ibu ke ruangan dokter ya. Nanti aku nyusul. Iya, Pak. Ayo, Mak. Dah, tapi suaranya itu bener-bener mirip Aru Cinta. Enggak, Mak. Beda kok. Yang tadi itu kan kalau ngomong campur-campur pakai bahasa Inggris. Emangnya aku ikut dengerin? Bukannya kamu keluar tadi? Aku dengerin. Malah sebelumnya aku pernah dengar suaranya. Kan dia pernah datang ke tempat jualan gado-gado kita. Iya, Mak. Jadi biasalah orang kaya gitu. Gado-gadonya belum jadi, dia udah bayar terus ditinggal. Orang kaya emang gitu kali ya, Mak ya. Suka buang-buang duit, kok jadi kayak orang sombong gitu. Beda kayak si Cinta. Cinta itu bisa ngehargain semua orang. Ya nggak sih, Mak? Iya ya, kalau emang beda sama Cinta. Tapi kok perasaan Inyong jadi aneh kayak gini ya? Tunggu. Sorry. Kamu lagi mikirin apa sih? No. I just wondering, ibu-ibu tadi itu siapa ya? Oh, tadi itu itu ibunya teman aku. Setelah sebenarnya ada yang mau ngomongin sama kamu. Ini mungkin menguntungkan kita berdua. Kamu bisa kan malam ini? Sorry Sakti, mungkin gak hari ini ya. Next time aja, soalnya aku lagi ada acara lain. By the way, aku seneng banget ketemu sama kamu. Tunggu sebentar. Boleh aku minta nomor handphone kamu? Jadi aku bisa telepon kamu untuk kita janjian. Oke, 081. Berapa tadi? I think biar aku aja yang telepon kamu ya. Tapi kan kamu gak tahu nomor telepon aku. 08 54 54 9000. Itu kan nomor kamu? Kok kamu bisa tahu nomor telepon aku? Ada apa sih, Sista? Kok kelihatannya happy banget? Sampai
kaget deh Imei, untung aja Imei nggak loncat. Iya Mei, aku lagi happy banget. Kayaknya suami aku naksir berat deh sama aku. Bayangin aja ya, matanya itu Mei. Matanya itu nggak lepas dari pandangan aku. Seolah-olah kayaknya dia nggak mau kehilangan aku, Mei. Terus kamu tahu nggak sih? Enggak, kan kamu belum cerita, jadi ya Imei juga nggak tahu deh. Terus. Tadi itu ya, dia nyentuh tangan aku. Seumur-umur aku menikah sama dia, aku baru pertama kali ngerasain sentuhan yang begitu hangat, Mei. Jari-jarinya kena kulit aku tuh kayak aku tuh kesetrum, Mei. Jantung aku tuh deg-degan banget. Mei, makasih banyak ya. Ini semua berkat kamu. Aku bisa menjadi Citra seperti ini, seperti apa yang suami aku mau. Aduh, Cinta. Kamu tuh sadar gak sih? Dia itu sentuh kamu bukan kamu, tapi Citra. Kamu ini mau suami kamu cinta sama kamu atau sama Citra sih? Gak apa-apa deh. Yang penting aku happy, Mei. Kamu tau gak sih? Tadi hampir aja aku keceplosan. Pas dia nanyain nomor telepon aku hampir aja kasih tahu nomor teleponnya Cinta. 081 Untung aja aku keburu sadar. Coba kalau enggak bisa ketahuan. Ya udah, kamu ikut aku. Ayang Bebek, katanya minggu depan mau balik ke sini. Kok sekarang udah balik ke sini? Ayang Bebek, seminggu banget. Udah, berisik orang kampung. Ime, itu nggak apa-apa tuh ditinggalin. Ntar dia marah loh, terus nggak mau balik lagi ke sini. Udah nggak apa-apa, santai aja. Dia tetanggaku kok. Oh, yaudah kalau gitu aku cabut dulu ya. Soalnya aku mau beli nomor baru. Aku penasaran banget. Ada yang mau diomongin sama Sakti ke aku, ya? Nggak usah, Cinta. Ime, kamu kenapa? Kok sedih? Ngelihat kamu, aku jadi inget sama adik aku. Adik kamu? Emangnya adik kamu kenapa? Ya udah nanti aja deh ceritanya, lain kali aja ya. Soalnya kalau aku ceritain ya panjang banget, bisa 2 hari 2 malam. Minum kopi segentong aja tuh nggak akan habis. Enggak kok, nggak apa-apa. Yang penting sekarang urusan kamu aja dulu, ya. Oh ya Cinta, kamu tuh sadar nggak sih perhatian suami kamu yang sekarang itu ya bukan buat kamu, tapi buat Citra. Iya Mei, aku sadar kok. Tapi kamu tenang aja ya. Pokoknya kalau dia udah benar-benar terpikat sama aku, baru deh aku bongkar semuanya. Aku bakal tunjukin kalau sebenarnya Citra itu adalah aku, istrinya sendiri. Makan siang di sini ya, dimasakin ya. Iya, Bu. Iya, Nak Sakti, makan di sini aja. Nanti Tante Yasmin yang akan masak. Mau yang pedas, panas, asin, manis, atau yang mana? Ayo, pokoknya aku bisa masak. Iya, Tante. Rasa dia bisa masak aja. Orang goreng telur aja ndak pernah. Bisa yang Bebek, masak air. Nih, buat kamu. Ini HP sama nomornya masih aktif. Kau bisa telepon suami kamu dari situ. Mei, tapi ini handphone siapa? Itu HP adik aku. Tapi nggak usah khawatir, dia udah nggak ngebutuhin kok. Ya udah, sekarang cepetan kamu telepon suami kamu. Ayo. Halo, Hello, apa saya bicara dengan Sakti? Citra. Citra?
Halo. Ya Citra, ini aku Sakti. Aku... Oh, jadi kamu udah kenal suaraku? Oh my god, Sakti so cute. Iya dong. Suara kamu kan khas banget soalnya. Makanya aku ingin... Sakti, kamu bilang ada yang mau kamu bicarain sama aku. Tapi kayaknya nggak pas kalau diobrolin by phone. Gimana kalau kita ketemu? Kamu ada waktu nggak malam ini? Gimana kalau aku datang ke rumah kamu? Very good, Sakti. Oke. Kamu mau tahu di mana rumah aku kan? No, Sakti. Itu terlalu cepat. Ketahuan deh. Tapi nggak, ini aku serius. Aku mau ngomongin soal kerjaan. Jadi, kita mau ketemu di mana? Let me think first. Oke, gini aja. Jam 8 malam. Dan kamu yang menentukan tempatnya. Gimana? Oke, deal. Jam 8 malam. Kamu harus cari tempat yang romantis supaya aku terkesan, alright? Kamu tenang aja, jangan terlalu buru-buru. Pasti dia penasaran banget. Halo? Halo, Citra? Halo? Ini cewek bener-bener deh. Bikin gue makin gregetan aja. Tenang, Sakti, tenang. Jelas-jelas emang sengaja dia pengen bikin lo penasaran. Tapi itu tandanya, lo ada sinyal dari dia. Gue harus buru-buru selesaiin kerjaan dulu di kantor. Biar ntar malam gue bebas ketemu Citra. Malam ini bakal jadi malam yang spesial. Bu, saya kayaknya mesti pamit sekarang. Soalnya masih ada urusan kerjaan. Makan siangnya mungkin ditunda aja Bu ya, lain kali. Ya, nggak jadi makan bareng-bareng dong. Lain kali aja Tante. Ya Bu. wis, terima kasih banyak ya Anak Sakti. Udah nemenin Ibu tadi. Hati-hati di jalan. Iya Bu, saya permisi Bu. Iya. Assalamualaikum Tante, ayo. Salam, nanti Pak Sakti. Dari mana kamu, Cinta? Bu Atisha, Mbak Kania. Pantesan gak ada di kamar ya? Ini yang diajarin sama orang tua kamu. Kalau pergi, diem-diem. Pulang juga diem-diem. Iya, gitu. Hebat. Dari mana kamu? Aduh, aku harus jawab apa? Jangan bilang kamu ke kantor ya. Aku sama Mama udah cek ke kantor. Dan Sakti juga nggak ada ke kantor. Jadi kamu kemana? Coba jawab. Tadi aku ke... Kamu pakai make up ya? Aduh, belum saatnya Papa lihat aku dengan penampilan Citra. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Arga, kamu coba cari, kamu cek Cinta ada di mana. Dia nggak datang ke kantor. Sakti juga. Papa jadi khawatir.
kalau itu Sakti baru datang. Iya. Kamu coba cek, Cinta ada di mana? Jangan, ini tas aku. Diam kamu di situ. Ningsih! Ningsih! Bongkar tasnya. Wah seru nih. Kesempatan ikutan ngerjain Mbak Cinta. Asik-asik. Ada apa ini? Kamu gak usah ikut campur. Dengerin ya. Selama nggak ada bapak di rumah ini, saya yang pegang kendali. Kamu nggak usah ikut campur. Ayo bongkar. Siap Bu Yola, laksanakan. Kenapa kamu panik kayak gitu, Cinta? Ada yang tutup-tutupin ya? Atau ada sesuatu di dalam tas kamu? Wah. Ini nih Bu, HP-nya ada 2 Bu. Tuh, nih. Kamu punya HP 2? Hah? Buat apa kamu punya HP 2? Hah? Apa rencana kamu? Itu aku nemu mah. Baru aja mau aku balikin ke orangnya mah. Itu handphone bukan punya aku. Alah, bohong itu Bu, jangan dipercaya Mbak Cinta. Bohong itu pasti. Sih. Ya Allah Ningsih, kenapa sih dia sepertinya dendam sekali sama Cinta? Kasihan nak Cinta, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau saja ada Mas Arga. Bener, Ma. Ini bukan handphone si Cinta. Nggak ada foto-foto dia di handphonenya. Ya udah. Jadi, dari mana kamu tadi? Hah? Kenapa kamu pergi nggak bilang-bilang? Aku tadi Tuh Bu, kalau orang bohong itu pasti gugup Bu. Kayak Nisi aja kalau mau bohong pasti gugup. Beneran kan tuh pasti bohong. Bercanda Bu. Aduh, keceplosan. Jangan bohong kamu ya. Saya akan datang ke tempat yang kamu bilang. Dan saya akan cek beneran ada atau enggak kamu di sana. aku Mah, ada apa ini, Mah? Mas Arga rusak suasana aja, bikin ilpil. Nggak ada apa-apa. Kania, ada apa ini? Kenapa kamu sama Mama ngelilingi Cinta kayak gini? Gak ada apa-apa kok, Mas. Cuman kasih permainan kecil aja buat adik ipar kamu. Cinta, kamu nggak apa-apa? enggak kok Mas. Aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Iya, Ibu juga tadi nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba saja tasnya si Cinta itu dibongkar. Sama Ningsih disuruh Ibu nyonya. Tapi untung aja ada Mas Arga. Kalau enggak, kasihan nak Cinta. Bu Siti, tolong Bu Siti jaga Cinta dulu ya. Iya. Nak Cinta, kamu yang sabar ya nak ya.
Aku udah biasa diperlakukan seperti ini, Bu. Aku hanya takut penyamaran aku jadi Citra kebongkar. Semua usahaku bisa sia-sia. Sakti, lu tau nggak? Padahal kita ini sampai begadang tau nggak di sini. Buat nyariin tuh cewek, nggak ketemu juga. Lu malah gampang banget temuin dia di rumah sakit. Enak banget jadi lu ya. Kok bisa sih, Sak? Bro, ini sebenarnya bukan kebetulan. Ini memang, ya gue ngikutin naluri gue aja. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue harus pergi ke rumah sakit. Dan naluri itulah yang mengantar gue tiba-tiba tepat di depan Citra. Akhirnya gue ketemu di sana. Masa sih? Naluri. Pasti lu dapet petunjuk sesuatu kan? Iya. Atau enggak, lu emang sebelumnya ada keperluan kan di rumah sakit? Udah ngaku aja deh sama gua. Emang susah ya kalau ngomong sama dua jomblo kayak lu. Lu nggak ngerti sih naluri seorang playboy. Di mana ada radar-radar cantik, sinyal-sinyal cantik. Pasti bisa nemuin dong. Udahlah, sekarang gini aja. Lu sekarang bantuin gua. Lu cek progres proyek yang sedang kita kerjakan. Karena hari ini gue sibuk banget. Ada yang mesti gue urus, oke? Tapi tenang aja. Ntar gue traktir lo makan. Ini dia nih, baru Sakti. Halo, Bu Norcita Restoran? Iya Mbak, saya mau reservasi untuk malam ini. Atas nama Sakti dari Prana Group. Oh enggak. Saya mau reservasi untuk semua meja. Pokoknya saya nggak mau sampai ada tamu lain, oke? Ya. Oke, thank you. Gue jadi nggak sabar nunggu jam 8 malam. Satu restoran? Buat apa? Ini pasti perempuan yang mau ditemui Sakti di sana. Yes, I know. Jam 8 ya? Iya, tapi masih lama sih. Kamu mau aku jemput aja? Ya udah, jam 8 ya. Aku tunggu. Aman nih, gak ada orang. Itu Mbak Cinta mau kemana sih malam-malam bawa tas segala? Mbak Cinta perginya cepet banget iki. Sakti, aku datang untuk kamu. Ojek. Citra mana ya? Kok belum datang-datang juga sih? Jadi serba salah gini gue. Gue telepon terkesannya gue yang ngejar-ngejar banget. Padahal kan jelas-jelas dia udah bilang kalau dia lagi on the way. Tapi kalau nggak gue telepon, gue jadi bingung nggak jelas kayak gini.
akan cegah siapapun perempuan itu untuk bisa ketemu Sakti. Kok ada papa di sini? Aduh, belum saatnya papa lihat aku dengan penampilan Citra. Apa nggak izinkan kamu lakukan itu pada Cinta? Bersamamu sayang, bersamamu sayang. Sorry Sakti, aku nggak bisa datang. Ada sesuatu yang penting yang harus aku kerjakan. Really sorry. Udah lama nungguin malah dibatalin. Papa? Kok Papa di sini? Papa akan cegah apapun aksi kamu malam ini. Kau usah cari alasan, karena Papa sudah tahu. Kamu mau ketemu perempuan dan kamu sudah booking seluruh restoran ini, ya kan? Papa nggak izinkan kamu lakukan itu pada Cinta. Citra. Pak, aku tuh kesini mau ketemu orang, Pak. Mau ngomongin soal kerjaan. Pak mikirnya udah macem-macem aja. Lagian juga orangnya nggak dateng kok. Aku harus kejar dia. Maaf, Pak. Sakti masih banyak urusan. Susah sekali didik anak itu sekarang. Citra. Aku nggak boleh ambil resiko ketemu Sakti di sini. Apalagi ada papa. Sakti pasti ngejar aku. Aku harus cari tempat sembunyi. Kok cepet banget sih ngilangnya? Mana Citra ya? Aduh, jangan-jangan dia mau telepon Citra. Jangan pikir setelah kamu jadi istri aku, kamu berani ikutin aku terus. Kamu pikir kalau kamu ikutin aku terus, aku bisa berubah. Kamu salah. Aku justru benci sama kamu. Tadi aku lihat Cinta mau pergi. Menurut kamu, si Cinta bohongin Mama? Ya pastilah, Ma. Citra? Tok, mata kamu tuh masih sebelah tak. Mata kamu tuh. Masya Allah, iya. pas kena di hatiku.